Apakah maksud dari Indonesia adalah Taman Sari Budaya? Oke guys, Indonesia Taman Sari Budaya. Ini jadi mengingatkan saya pada pidato Bung Karno pada saat perumusan Pancasila. Bung Karno mengatakan bahwa Indonesia atau negara yang ingin kita bangun ini adalah menjadi bagian dari Taman Sari Dunia. Artinya Indonesia menjadi bagian integral dari tata dunia global yang menjadi salah satu mewarnai dari Taman Sari Dunia. Nah, sekarang kita kembali ke dalam Indonesia sebagai Taman Sari Budaya. Yang disebut Taman Sari itu secara etimologis, taman itu adalah taman, sari itu adalah inti, puncak atau pusat. Nah, makanya Taman Sari Budaya itu artinya adalah Indonesia ini menjadi tempat tumbuhnya berbagai macam kebudayaan yang ada dari masyarakatnya. Nah, sebagaimana kita tahu guys, Indonesia ini negara yang unik. Bahkan beberapa ahli mengatakan belum ada presiden negara seunik Indonesia. Karena apa? Di Indonesia ini berbagai macam suku bangsa, tradisi, budaya, bahasa. Ada 700 lebih misalnya etnis yang hidup di sini. Ada 300 lebih bahasa yang tumbuh dan berkembang di sini. Tapi hidup dan disanggah oleh satu negara yang namanya Indonesia. Ini luar biasa. Sementara di tempat lain, satu ras, satu suku bangsa itu bisa pecah menjadi atau disanggah menjadi puluhan negara. Sama-sama bangsa Arab misalnya, sama-sama mancung hidungnya, bahasanya sama pakai bahasa Arab. Tapi itu disanggah menjadi beberapa puluh negara. Dari segi tradisi juga begitu. Kita memiliki puluhan tradisi, tapi saya sebutkan ratusan bahasa. Nah, di satu tempat bahasanya sama. Itu menjadi beberapa negara. Maka wajar saja dia menjadi Taman Sari Budaya. Artinya tempat tumbuh dan berkembangnya berbagai macam kebudayaan, tradisi, adat istiadat yang dimiliki oleh warga negaranya. Maka sebagai Taman Sari ya nggak boleh diseragamkan gitu. Sebagai Taman Sari nggak boleh dimonolitikkan gitu ya. Ya biarkan saja tumbuh Taman Sari ini. Nah, inilah yang kemudian melahirkan konsep pluralisme. Pluralisme itu suatu keyakinan, suatu kepercayaan bahwa Taman Sari ini harus diisi oleh berbagai macam aneka warna kebudayaan yang berbeda-beda. Jadi pluralisme itu bukan menyamakan mawar menjadi melati atau merubah mawar menjadi melati, merubah kenanga menjadi kamboja dan lain sebagainya. Itu perbuatan yang naif dan sia-sia karena melawan sunnatullah dan kodratullah. Tetapi pluralisme itu adalah menjaga, memelihara agar setiap bunga yang tumbuh di taman itu bisa berkembang. Sehingga keharuman dan keindahannya bisa kita nikmati bersama-sama. Itulah yang disebut dengan konsep pluralisme. Misalnya Anda pengen merubah orang ini menjadi beragama Islam semua. Itu absurd guys. Itu kerjaan Allah untuk merubah itu. Maka disebutkan dalam dalil innaka lan tahtiman ahbabta walakinnallaha yatimay yasha. Engkau ya Muhammad tidak akan bisa memberikan petunjuk dalam pengertian mengislamkan orang. Sekalipun orang itu yang engkau cintai. Karena akulah yang maha pemberi hidayah itu. Jadi yang berhak mengislamkan orang, merubah orang menjadi Islam atau tidak itu hanya Allah. Maka kita jangan coba-coba pengen mengislamkan semua orang. Itu sama dengan keinginan ambisi untuk merubah mawar menjadi melati. Sulit guys dan sia-sia karena itu kerjaan Tuhan. Udahlah,
yang santai-santai saja. Tugas kita yang merawat yang ada ini. Menjaga mawar, melati, kenanga, kamboja tumbuh dan berkembang sebanyak-banyaknya. Supaya keharuman dan keindahannya bisa dinikmati oleh orang banyak. Inilah yang dimaksud konsep Indonesia sebagai taman sari dunia. Atau Indonesia sebagai taman sari budaya. Karena soal perbedaan ini menjadi sunatullah yang tidak bisa kita hindari, tidak bisa kita rubah. Allah sendiri kan mengatakan kalau dalam konsep Islam bahwasana inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Aku ciptakan engkau dari laki-laki dan perempuan, kemudian aku jadikan bersuku-suku, berbangsa-bangsa dengan beraneka ragam budaya dan tradisinya. Tujuannya apa? Lita'arafu. Supaya bisa saling mengenal, berinteraksi secara intens. Jadi lita'arafu tidak sekedar mengenal, tidak sekedar berhubungan, tetapi memahami. Sehingga mengenal secara intens. Maka ada kaidah, ada pepatah mengatakan, tak kenal maka ta'aruf. Nah itu kan, kalau tak kenal ya harus ta'aruf, lita'arafu. Karena dengan proses ta'arufu ini akan timbul rasa kasih sayang. Enggak mungkin tumbuh rasa kasih sayang kalau enggak ta'aruf. Nah ta'aruf ini proses menuju pengenalan. Nah maka tak kenal harus ta'aruf. Ta'aruf untuk apa? Supaya bisa saling menyayangi. Nah inilah prinsip-prinsip yang harus kita jalankan dalam mengamalkan konsep Indonesia sebagai taman sari budaya. Sehingga saling mengenal, saling memahami, saling berempati. Dan ini akan bisa terjadi kalau ada proses ta'aruf. Ta'aruf ini harus berjalan secara intens. Jadi interrelasi ini harus berjalan secara intens. Enggak sekedar cuma ngerti aja. Wah, gua ngerti orang Jawa, gua ngerti Minang, gua ngerti Madura. Kalau cuma ngerti aja itu cuma pada dataran kognitif, pemahaman. Tapi jauh yang lebih dalam itu adalah itu tadi berkasih sayang, berinteraksi sampai menumbuhkan empati. Nah inilah saya kira guys pengertian yang lebih mendalam dari Indonesia sebagai taman sari budaya. Sebagai taman akan lebih indah kalau isinya warna-warni. Kalau taman itu isinya monoton, misalnya cuma kenanga doang, bosen nih. Kalau isinya mawar doang, jelai. Kalau isinya kamboja doang, nakuti dikira kuburan. Nah, supaya indah perlu warna-warni. Dan itulah sudah sunatullah. Jadi takdir Allah Indonesia ini diciptakan secara beragam. Nah kalau saya merenung lebih dalam lagi ya, ini renungan saya sih guys. Ya, bisa jadi Allah ini ingin menunjukkan kuasanya bahwa Allah itu maha kreatif. Itu ya di Indonesia ini. Nah kira-kira nih Allah mau bilang begini nih, gua tuh maha kreatif loh. Kalau pengen tahu gua ini maha kreatif, tuh lihat Indonesia tuh. Wah beragam suku, bangsa, bahasa, tumbuh-tumbuhan, pepohonan, hewan, berbagai macam perbedaan itu ada di situ. Tuh gua yang nyiptakan sebagai zat yang maha kreatif. Nah kira-kira Allah itu seperti itu. Maka patut disyukuri kita berada di Indonesia dengan keberagaman ini. Kira-kira abad ke-10 kalau enggak abad ke-9. Itu ada seorang pelancong dari Timur Tengah yang datang ke Nusantara. Dia kagum melihat keberagaman Nusantara ini yang menjadi taman sari budaya, taman sari flora fauna itu. Dan kekagumannya ini ditulis dalam suatu kitab yang berjudul Ajaibul Makhluqat wa Gharaibul Maujudat. Jadi Ajaibul Makhluqat, keajaiban makhluk-makhluk, dan wa Gharaibul Maujudat, dan perwujudan-perwujudan gaib. Itu saking kagumnya dia melihat banyak pohon-pohon ini. Jadi terus hewan-hewannya beraneka ragam. Nah, di Timur Tengah adanya cuma batu, pasir, pohon kurma. Begitu datang ke Nusantara, pohonnya macam-macam. Dan perwujudan hewannya aneh-aneh. Maka ditulis dalam kitab Ajaibul Makhluqat wa Gharaibul Maujudat. Nah yang kayak begini, ayo dijaga, ayo dipelihara. Jangan dirusak, jangan dibuat monolitik, jangan dibuat seragam semuanya. Nggak asik. Dan itu sama dengan menyalahi takdir Tuhan. Itu guys, pengertian Indonesia
sebagai Taman Sari Budaya. Alzastro atau lengkapnya Dr. Ngatawi Alzastro, S.Ag, M.Si adalah seorang sosiolog, budayawan, dan tokoh agama di Indonesia. Alzastro aktif beraktivitas sebagai akademisi dan berkesenian, serta selalu keliling Indonesia menyapa berbagai kalangan masyarakat sebagai upaya untuk terus merajut keberagaman bagi Indonesia Raya.